Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi sobat mahasiswa dimanapun kamu berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, dalam video pembelajaran pada hari ini, yaitu video ini yang mana merupakan video ujian akhir semester dengan mata kuliah manajemen SDM dan dengan tema manajemen SDM dalam pandangan Islam, dan dengan saya sendiri Muhammad Arik Hawari dengan NIM 0104202046, dan juga dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Fahran Haikal STP MM. Nah, adapun manajemen SDM dalam pandangan Islam. Manajemen sumber daya manusia atau yang biasa disingkat dengan MSDM adalah suatu ilmu ataupun cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga dapat mencapai tujuan baik bersama perusahaan, karyawan, dan juga masyarakat dengan maksimal. MSDM juga didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukanlah mesin, dan juga bukan semata-mata hanya ingin mencari sumber daya bisnis. Manajemen sumber daya manusia juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kerja, kompensasi karyawan, dan hubungan ketenaga kerjaan yang baik. Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dan praktik manajemen yang mempengaruhi secara langsung sumber daya manusianya. Manusia merupakan makhluk yang memiliki kemampuan istimewa dan menempati kedudukan yang tertinggi di antara makhluk lainnya, yakni menjadi khalifah. Dalil tersebut berdasarkan Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 30. A. Pengertian sumber daya manusia. Werther dan Davis menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu, serta siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Sedangkan sumber daya yang berkualitas tinggi menurut Ndara adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai kooperatif, tetapi juga nilai komparatif serta generatif, juga inovatif, dengan menggunakan energi yang tinggi seperti intelligence, creativity, dan imagination. Bagi sebuah perusahaan, ada 3 sumber daya strategis lain yang mana mutlak harus mereka miliki untuk dapat menjadi sebuah perusahaan yang unggul. 3 tersebut menurut Pruki adalah yang mana bertitik tumpu pada sumber daya kritis. Yang pertama, financial research, yaitu sumber daya yang terbentuk dari dana atau modal finansial yang dimiliki. Dan yang kedua, human research, yaitu sumber daya yang berbentuk ataupun berasal dari manusia yang secara tepat disebut sebagai modal insense. Yang ketiga yaitu informational research, yaitu sumber daya yang berasal dari berbagai informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan strategis ataupun taktis. B. Pengertian manajemen SDM. Manajemen adalah suatu proses yang nyata yang terdiri dari tindakan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.
Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Segala sesuatu harus melalui proses yang baik, tidak boleh dilakukan dengan asal-asalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan secara itqon, tepat, terarah, jelas, dan tuntas. Hadis riwayat Tabrani. Tujuan manajemen sumber daya manusia yaitu meliputi yang pertama, memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan SDM untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang bermotivasi dan berkinerja yang tinggi, memiliki pekerja yang selalu siap mengatasi perubahan dan memenuhi kewajiban pekerjaan secara legal. Yang kedua, mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya. Yang ketiga, membantu dalam mengembangkan arah keseluruhan organisasi dan strategi khususnya yang berkaitan dengan implikasi SDM. Yang keempat, memberi dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer untuk mencapai tujuannya. Yang kelima, menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar pekerja untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi dalam mencapai tujuannya. Yang keenam, menyediakan media komunikasi antar pekerja dan manajemen organisasi. Yang keenam, bertindak sebagai pemelihara standar operasional. Adapun kegiatan sumber daya manusia merupakan bagian proses manajemen sumber daya manusia yang paling sentral dan merupakan suatu rangkaian dalam pencapaian tujuan organisasi. Di antaranya ada beberapa unsur yang mencakup hal tersebut, yaitu A. Perencanaan, B. Pengorganisasian, C. Pengarahan dan pengadaan, D. Pengendalian, E. Pengembangan, F. Kompensasi, G. Pengintegrasian, H. Pemeliharaan, I. Kedisiplinan, dan J. Pemberhentian. C. Prinsip-prinsip Islam dalam pemberdayaan sumber daya manusia, yaitu A. Prinsip kompetensi, B. Prinsip keoptimalan dan kelebihan dalam kompetensi, C. Prinsip kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan, D. Prinsip kesesuaian kompetensi personal dengan penempatan, E. Prinsip kewenangan dan tanggung jawab, F. Prinsip batasan kewenangan, G. Prinsip adanya penghargaan dari kompensasi. Dan persoalan ini pernah diingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, barang siapa yang mempekerjakan orang karena ada unsur nepotisme, padahal di sana terdapat orang yang lebih baik daripada orang tersebut, maka ia telah mengkhianati amanah yang diberikan oleh Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempekerjakan satu orang di antara 10 orang dan ia tahu bahwa di antara mereka terdapat orang yang lebih utama, maka ia telah menipu Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin secara umum. D. Mekanisme pengangkatan pegawai. Adapun standar ataupun kekuatan di sini berbeda berdasarkan keadaan dan jenis pekerjaan yang dijalani. Kekuatan dalam berperang dikaitkan dengan kemampuan atau keberanian dalam berperang serta strategi dalam melawan musuh. Sedangkan keberanian dalam bidang keadilan adalah mampu bersikap adil serta mampu untuk menerapkan keadilan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Amanah merupakan faktor yang penting untuk penilaian keputusan dan kelayakan calon pegawai. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.